ya. Bukan gua dimulai diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji Jawi puja Pandhawa Jawa Dipa Nuswantara Jaya Gemari Palocina Witoto Titi Tentrem Kerto Raharjo Rahayu Rahayu Rahayu. Saudara semua, saudara setanah air, saudara sebangsa, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bisa duduk bareng dengan para sepuh. Kita akan mencoba menggali sebanyak mungkin dari beliau-beliau berkaitan dengan apa itu ziarah. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, sebelah samping saya ini beliau adalah Sabrang Lor yang datang ke sini nanti untuk njlentrengaken apa itu ziarah. Terus di sebelahnya adalah Kiyono. Beliau juga nanti akan sambung menyambung menyampaikan apa itu ziarah. Terus Ki Suratman dan Ki Indro dan Ki Sabar nanti akan berdiskusi ataupun berbincang-bincang seputar ziarah. Di sini saya ingin bertanya kepada Sabrang Lor, kalau di pemahaman ataupun di mata Sabrang Lor ini, ziarah itu apa dan tujuannya itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ziarah itu suatu ritual, tidak hanya kita mendatangi makam atau kuburan, ya. Lebih pada intinya bagaimana kita bersinergi dengan para leluhur. Karena dalam pandangan hasanah orang Jawa, ziarah itu sebelum ada Islam sudah dijalankan, jauh sebelum adanya Islam, karena itu bagian dari tradisi leluhur kita. Jadi ziarah itu, kalau menurut saya itu, saya maknai bahwa ziarah itu bagaimana kita menyambungkan antara kita yang masih hidup dengan beliau para leluhur yang sudah di alamnya. Satu. Kedua, bagaimana kita yang masih hidup ini bisa bersinergi dengan alam, ya. Dengan kita berziarah itu adanya secara batin, ikatan secara batin, nantinya akan ada petunjuk-petunjuk arahan untuk anak turunnya atau mungkin kepada siapapun yang berkenan untuk ziarah. Jadi ziarah itu tidak hanya semata-mata kita datang ke makam, ke kuburan, kita bersih kubur, kita nyekar dan kita berdoa, tapi lebih dari itu. Terima kasih Sabrang Lor. Adapun tadi yang disampaikan adalah ziarah itu terkait dengan sambung rasa kita dengan leluhur, dengan alam, dan tentunya dengan penciptanya. Saya ingin nyambung ke Kiyono aja. Kiyono nanti kita ingin mengetahui kalau di versi Kiyono sendiri tujuan di dalam berziarah itu apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut pemahaman saya mengenai ziarah adalah satu, untuk mengingatkan kita mendekat pada Sang Pencipta pertama. Kedua, untuk mengingat perjuangan para leluhur kita yang mana sudah ibarat berjuang
bertirakat untuk kita, dan kita sambung rasa untuk mendoakan dengan harapan di kehidupan yang akan datang kita bisa berjumpa dan bisa kumpul bersama. Dan untuk bahkan mengenalkan pada saudara kita, keturunan kita, hasil yang sekarang kita nikmati dari para leluhur kita yang sudah berjuang, gunanya kita untuk berziarah. Ya, terima kasih Ki Yono. Ada beberapa catatan yang menurut saya itu sangat luar biasa dari apa yang disampaikan sama Ki Yono, dan nanti bisa digali lebih lanjut. Selanjutnya mungkin ke Ki Indro dulu, terkait dengan apa sih perlunya ziarah di budaya? Apakah ziarah itu bisa menjadi sebuah pilar tonggak untuk mengingatkan kita dengan sejarah-sejarah masa lalu dan sebagainya. Terus apakah sejarah itu berfungsi membawa aura kebangkitan untuk masa-masa yang akan datang? Wadah Ki Indro, kula nyuwun aturipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Rahayu. Ziarah itu saya lebih memaknai itu untuk pribadi saya, bahwa itu salah satu interaksi kita terhadap semuanya, terutama terhadap alam. Dan tentang ziarah itu menurut saya kan udah sejak saya lahir itu udah ada orang mengerjakan seperti itu, dan sampai sekarang masih dikerjakan. Artinya itu kan suatu energi positif, tinggal cara bagaimana kita melangkah dan memaknai itu. Kita nggak usah berpikir tentang bahwa ini begini, ini begini. Ke kita aja, karena kita itu bisa menarik sebuah kesimpulan. Ketika saya kok pengen datang ke gunung atau ke tempat apa yang notabene itu kadang dianggap ini angker, ini apa, ini atau ya segala macam lah pendapat orang. Kalau kita udah memantapkan diri misalnya bahwa ini adalah salah satu saya berinteraksi dengan gunung yang ada pohon, ada segala macam. Nah, interaksi itu kan ada jalinan keselarasan antara hati saya dengan alam lingkungan. Nah, itu yang bisa saya petik, hal-hal semacam itu. Untuk yang lain-lain lah, yang itu kan masuk kategori ritus atau ritual. Nah, itu kan sebuah kepentingan yang di situ dikerucutkan lah istilahnya. Nah, itu juga macam-macam polanya terus. Ya, terima kasih Ki Indro. Pada dasarnya ziarah itu kalau menurut Ki Indro adalah menyatukan rasa, kembali lagi menghubungkan rasa kita antara menyatukan doa, rasa kita beserta alam dan dari leluhur sampai dengan yang hidup sekarang, berbahagia tentunya adalah seperti itu. Dan satu garis yang kita lihat insya Allah dapat disepakati oleh kita semua adalah setiap ziarah menghadirkan sebuah energi positif, energi yang bisa membangkitkan kebersamaan di dalam menghargai karuhun, leluhur, dan alam semesta tentunya. Terus di sini Ki Sabrang Lor ataupun Ki Yono nanti saya ingin menggali lebih dalam seputar ziarah
dan pengaruhnya di lingkungan sosial masyarakat. Saya sering mendengar bahwa dengan kita berziarah, kita akan menemukan makna perjuangan dari para karuhun dan leluhur, di mana beliau-beliau itulah yang menjadi cikal bakal kehidupan kita saat ini, dari peradaban demi peradaban hingga sampai akhirnya kita saat ini. Lalu apa pengaruh yang terlihat? Suatu doa dengan ketulusan dan keikhlasan itu akan membawa energi yang baik sekali. Apalagi saat ini dengan keadaan yang kita lihat, banyaknya suatu permasalahan, suatu kasus dan sebagainya. Nah, di situ doa-doa yang positif akan memberikan semangat, spirit, akan memberikan suatu harapan. Nah, dengan kita berinteraksi secara baik itu secara lahirnya maupun secara batinnya, itu nanti akan membawa suatu yang positif juga. Nah, kedua, pesan moral yang di situ bahwa setiap individu, setiap personal, setiap orang itu mempunyai suatu harapan besar tentang keinginan kita bersama mewujudkan suatu negeri yang gemah ripah loh Cinawi, Toto Titi Tentem Kerto Raharjo, negeri yang makmur, yang adil, ya, yang sejahtera. Nah, ini kita memberikan kontribusi, memberikan suatu nilai-nilai positif agar ini menjadi awal keniatan kita, walaupun mungkin dalam kemampuan kita sementara ini hanya berdoa, tapi paling tidak kita sudah memberikan suatu nilai positif untuk baik diri kita, masyarakat sekitar, dan bangsa dan negara. Saya hanya sedikit menambahkan mengenai babakan apa sih ibaratkan dari untuk menggali lebih dalam tentang ziarah. Tentang ziarah itu biar kita mengenal rasa terima kasih, rasa syukur pada pejuang-pejuang terdahulu, seperti halnya orang tua kita ziarah ke orang tua kita adalah untuk mengenal perjuangan orang tua kita, membesarkan kita, melahirkan kita. Karena apa? Sekarang banyak nilai-nilai itu sudah diabaikan. Mentang-mentang orang tua kita sudah meninggal, sudah dibiarkan. Kepada Ki Indro saya ingin menanyakan, sebenarnya apa kaitannya, gandeng cenengnya gitu ya, antara energi dan ziarah? Kenapa ziarah bisa memberikan sebuah energi? Intinya ya bahwa di sana ada energi yang mengalir. Salah satu contoh sederhananya itu dari dulu sampai sekarang itu masih dikerjakan dan orang merasa nyaman tanpa disuruh atau tanpa ketika contoh ya kita manusia yang kadang tidak sangat sedikit sekali mengenali tentang alam, tentang apapun yang ada di lingkungan kita. Nah, lewat hal-hal demikian itu ternyata para leluhur kita itu menemukan sesuatu, entah itu bentuk intuitif, bentuk apapun. Mungkin kalau bahasa Jawanya itu wangsit atau apalah, semacam apa. Nah, artinya itu kan aliran-aliran energi yang masih bisa kita tangkap, bisa kita kerjakan. Apalagi kalau sampai zaman sekarang itu pengembangan tentang ya, budaya-budaya semacam itu kan semakin corak ragam, bisa itu bukannya menjadi tidak baik tapi semakin bagus. Artinya ini bahwa pola itu bisa kita kerjakan dengan beraneka macam ritme. Mungkin saya akan ambil contoh saya ya.
kenapa saya sering jalan-jalan ke gunung, ke hutan, ke sungai, ke kuburan. Itu mencari apa? Itu kan saya juga itu harusnya menjawab itu dalam diri saya. Selama ini saya memperoleh apa? Nah, itu dari rasa yang saya tangkap itu saya kok nyaman begini. Tuh, misalnya saya kangen bapak sama ibu yang udah sedo itu. Salah satu yang saya terapkan itu begitu ketika saya ke kuburan. Walaupun saya nggak melihat bapak atau ibu di situ, tapi dalam batin atau itu mewakili energi itu. Rasanya saya sudah ketemu, sudah bisa, dan itu plong. Nah itu saya anggap itu energi positif yang saya tangkap, salah satunya itu. Nah hal-hal semacam itu kan itu banyak sekali yang bisa kita gali karena saya tetap menggarisbawahi bahwa yang namanya budaya ziarah atau budaya tadabbur alam itu positif selama kita membawa dengan pola-pola yang telah diajarkan itu. Nah, satunya itu. Dari tadi saya sering mendengar kata leluhur. Leluhur itu sebenarnya apa? Itu ya, leluhur itu sebenarnya apa? Atau kalau leluhur itu hanya sebuah rangsangan dari sebuah mitos-mitos untuk penyemangat saja? Ataukah leluhur itu sebenarnya memang sesuatu yang pernah ada dan sekarang masih menunggu dari apa keberadaannya beliau kemarin begitu? Kalau menurut kata sifat bahwa leluhur itu beliau yang mempunyai sifat, ya, suatu sifat yang utama, luhur, yang mulia. Nah, kita sebagai anak turunnya, anak cucunya di sini, bahwa beliau ini dengan sifatnya yang mulia, yang luhur, yang baik. Nah, ini yang perlu diwariskan. Nah, ini kita menangkap bahwa nilai-nilai luhur, kebaikan dari leluhur itu sendiri, ya, ini yang akhirnya kita memberikan suatu apresiasi, kita memberikan suatu penghargaan, penghormatan. Nah, terkait dengan leluhur ini, baik itu nenek moyang kita maupun dari yang lainnya, dari suku lainnya, dari tradisi-tradisi budaya yang ada di Nusantara ini, intinya siapapun nenek moyang yang mempunyai sifat-sifat mulia, sifat-sifat luhur ini, yang harus kita lanjutkan, kita teruskan kembali. Leluhur itu kan lebih, luhur itu tinggi, artinya sesuatu yang lebih tinggi dari kita. Jadi itu luhur yang paling dekat siapa? Ya taruh orang tua kita, karena kita dilahirkan. Terus orang tua kan juga punya orang tua, namanya kakek, nenek. Nah itu juga leluhur. Terus kakek nenek punya orang tua, terus sampai kepada ada hitungan, kalau di Jawa itu ada cangga, wareng, udek siwur, dan segala macam. Itu kan leluhur secara personal. Nah, karena kita hidup di Jawa, orang-orang terdahulu yang pernah hidup di Jawa, nah itu pun juga leluhur
Terus kita luaskan lagi ke yang lebih luas, itu juga bisa dinamakan leluhur. Kalau dari sudut pandang saya ataupun pengertian saya dari nama leluhur itu yang menyifati punya keluhuran. Dalam bahasa Jawa keluhuran itu derajat yang tinggi mengenai bab keilmuan, pemahaman ataupun ibaratnya adat istiadat. Dari berbagai suku, berbagai bahasa, namanya leluhur, inti dan tujuannya sama. Berjuang untuk memerdekakan dan memuliakan anak keturunannya. Nah, saya ingin bertanya kepada semuanya mungkin yang ada di sini. Apa yang dirasakan setelah ziarah? Begitu. Setelah ziarah ataupun belum ziarah, ada rasa-rasa yang kurang ataupun yang salah itu karena kedekatannya kita ibaratnya emosional saat sejarah dan kebersamaan. Jadi kalau belum melakukan masalahnya, mungkin di masa-masa saat bersama kita punya salah dan kita tidak ziarah, itu yang pasti hampir boleh dikatakan gelisah, rasa bersalah. Rasa kenapa setelah kita melaksanakan ziarah itu rasanya bagaimana, atau kalau belum itu bagaimana, itu kurang lebih ya sama lah, semua orang itu kan hal tentang perasaan. Karena sebetulnya ikatan itu kan ikatan tentang energi lah, tentang energi kasih sayang, energi apa saja itu. Dari perasaan itu saya pribadi saat ini ya, itu merasakan seperti itu, Mas. Seperti mereka hadir di sini, nah kehadiran itu kan artinya kan, oh ternyata mereka juga berharap bahwa kita sebagai generasi penerus itu untuk uri-uri budaya yang pernah mereka buat, karena ini budaya positif dan ini hanya ada di sini, di negara kita. Di sana nggak pernah kita ketemukan. Apa sih ubah rampe yang harus dibawa untuk ziarah? Itu yang paling penting, itu membawa hati kita. Mungkin kalau di itu pengalaman yang pernah saya temukan itu, bahwa ada dua hal yang harus kita bawa, yaitu tentang keinginan dan tujuan. Itu kan hanya sebagai menguatkan kita lah, cara yang nek gawat dupa apa gawa menyan atau nggak kembang luwih mantap. Iya. Nah, dan itu bukan keharusan, karena ya nenek moyang kita pun kan juga seperti itulah. Itu hanya simbolik, yang bunga mungkin simbol apa, bawa kemenyan itu sih, mungkin hanya semacam itu. Dari cerita orang tua menyampaikan ke saya, kenapa kalau ziarah ke kuburan orang tua atau ke makam leluhur kita, bawa kembang dan bawa dupa ataupun kemenyan, karena ceritanya kembang, bila mana kembang itu ditabur di atas makam dengan doa dari kita, selama kembang itu belum layu itu masih wangi kuburannya, kasarannya dengan harapan di kuburnya tuh wangi dan harum. Ceritanya seperti itu. Dan untuk mengenai kemenyan ya untuk pengharum aja, tapi selebihnya sebenarnya adalah yang ditunggu adalah salam doa dari kita untuk penerang kuburnya, ibaratnya jembar. Kalau orang ya bilang
jembar kubure, padang kubure. Itu hanya sebagai simbolis aja. Kalau diterangkan secara lugasnya, nah di situ kalau kita nyekar membawa kembang itu membawa ada kembang mawar, kembang kantil, terus ada kembang melati, ada kembang kenanga, ya itu kalau menurut pemahaman saya itu dari kembang melati. Kembang melati itu melambangkan, karena kembang melati itu putih, melambangkan ketulusan. Jadi dalam berdoa kita memohon sesuatu yang tulus ikhlas, kita harapkan hanya semata kepada Tuhan. Jadi kemurnian, ya, ketulusan, keikhlasan yang suci semata-mata hanya kepada Tuhan kita memohon. Terus kalau kembang mawar itu saya maknai sebagai rasa cinta kasih sayang kita kepada leluhur, dengan harapan ini nanti menjadi suatu tali penghubung dengan para leluhur. Jadi itu menjadi suatu ikatan batin, rasa cinta kita kepada leluhur dilambangkan dengan kembang mawar. Terus adanya kembang kenanga itu kita diharapkan selalu ingat akan kebaikan jasa leluhur, kebaikan nilai-nilai luhur moral yang telah diberikan oleh leluhur kepada kita, agar kita bisa mengenang dan bisa kita melanjutkan, kita mencontoh dari apa yang telah diberikan oleh leluhur kita. Itu adalah suatu bentuk kenangan indah, kenangan, ya. Jadi harapan-harapan, kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan oleh leluhur kita ini nantinya kita selalu ingat, kita bisa selalu mengenang, dan nilai-nilai kebaikan itu, nilai positif itu akan selalu menjadi penghubung kita dengan leluhur. Terus adanya kembang kantil, kalau orang Jawa sebut kembang kantil. Jadi kita ini selalu kantil, ya, ada suatu ikatan batin yang kuat dengan leluhur yang semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita selalu kantil, selalu teringat, selalu eling dengan para leluhur. Dengan kita ingat kepada leluhur, maka kita akan ingat akan kebesaran Tuhan, akan kemuliaan Tuhan, dan kebaikan-kebaikan ini semoga leluhur kita yang sudah di alamnya diterima di sisi Tuhan, mendapatkan tempat yang mulia di sisinya, dan selalu menjadi contoh tuladan, satu contoh harapan bagi anak turunnya nanti bisa mengikuti kebaikan-kebaikan dari leluhur. Alhamdulillah, semua terkupas satu demi satu. Pada dasarnya garis besar yang bisa kita ambil bahwasanya dengan kita bersiaroh, kita bisa menarik energi ketuhanan, energi bakti kepada orang tua, kepada leluhur, kasih sayang kepada semuanya, kepada alam semesta dan semuanya. Itu adalah pelajaran yang bisa kita simak di dalam mengartikan sebuah ziarah. Tapi sekali lagi untuk saudara semua, bahwasanya ini adalah sudut pandang kita. Jadi masing-masing berhak memiliki sudut pandang masing-masing di dalam menerjemahkan apa itu ziarah. Tidak lain tidak bukan, salam bahagia untuk semuanya. Semoga kita, saudara kita, alam semesta, dan orang-orang yang ada di sekitar kita bisa berbahagia tentunya, bisa dalam semangat kebersamaan, membangun mental kita, membangun pribadi kita untuk bisa berbakti kepada alam semesta. Puji Jawi, Puja Pendowo, Jawa Tibo, Nusantara Jaya, Kumaripalo, Jinawi, Toto, Titi, Tentrem, Kerto, Raharjo, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.